Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ini kita ada satu tema yang memang harus kita bahas biar kita juga semakin paham gitu ya apa yang terjadi di hari libur untuk pemain ini. Jadi bukan hanya wilujeng sumping atau hatur nuhun saja, tapi ada beberapa drama yang terjadi. Ya biasalah kalau dari Italia mah suka ada telenovela dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada yang terbaru, istri dari Federico Barba mengeluarkan statement bahwa sepertinya sangat kecewa dengan keputusan dari manajemen Persib Bandung, teman-teman. Nah, selengkapnya akan kita coba jabarkan sedikit, kita akan coba cari benang birunya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya dan mudah-mudahan kita juga semakin dewasa untuk menilai seorang pemain gitu ya. Jika memang pemainnya sudah tidak betah, ya jangan pertahanin lagi gitu ya, jangan diogok, maksudnya ya udah sok aja pergi aja, jangan aduh lebar dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ini ada beberapa hal yang memang sedang lagi panas gitu ya di saat-saat ini, mulai dari tadi siang gitu ya, yang mana istri daripada Federico Barba ini mengunggah satu cuitan di bukan cuitan, kalau cuitan mah di Twitter ya dulu, kalau sekarang mah X gitu ya, mengunggah di media sosialnya gitu ya, di medsosnya mengenai ya keluarga dan anak-anak, katanya itu di atas segalanya. Jadi di atas pekerjaan, di atas ya loyalitas dan lain sebagainya. Jadi memang istri Barba ini menginginkan ya janganlah berpikir kalau kita pulang ke Italia tidak mau bermain dengan Persib Bandung lagi, jangan dipaksa untuk bertahan, karena untuk kami katanya keluarga dan anak-anak itu ya lebih penting di atas segalanya. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apakah memang di sini masalah pendidikan atau masalah kesehatan, atau kan kalau kesehatan Barba pernah ditangani gitu ya, karena waktu itu pernah masuk rumah sakit dirawat karena DBD. Apakah pelayanannya kurang atau dari segi apanya yang tidak sesuai harapannya, atau bagaimana ada kekecewaan terhadap manajemen dan ya ada hal-hal yang lainnya gitu ya, ataukah keluarganya tidak disediakan akomodasi yang layak di Bandung. Kan Barba banyak juga yang nanya, kan Barba tinggalnya di mana gitu ya. Barba bukan Bandung, Kabupaten Bandung. Barba dikasih satu hunian di kawasan Kota Baru Parahyangan, teman-teman. Jadi bukan di Sumarekon ya. Yang di Sumarekon mah ada Eliano di situ. Nah, ini kalau untuk Barba ini di Kota Baru Parahyangan. Jadi ya apakah tidak layak huniannya atau memang tidak betah atau bagaimana? Ini tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin ya dijelaskannya kepada Bojan Hodak dan kepada manajemen gitu ya. Karena kan Bojan sama sekali sudah tidak mau mengurus Barba lagi, teman-teman. Jadi menurut Bojan saat ini ya sudah urusannya dengan manajemen saja. Kalau masalah kontrak mas saya ya kalau masih pengen main di sini ya mangga gitu ya. Tapi ini yang dilakukan Bojan juga ke William Marsilio yang kemarin sempat dipulangkan dan akhirnya memang tidak pernah dimainkan lagi gitu ya. Dan Bojan juga udah kadung kehel, jadi ya sudah bilangnya sudah bukan urusan saya lagi, urusan manajemen. Nah, ini sama dengan Barba. Jadi menurut Bojan pada saat sebelum menghadapi Persija gitu ya, itu mungkin ya urusannya sudah dengan manajemen saja, jadi bukan dengan saya lagi. Jadi ya kemungkinan besar memang ada drama di situ. Apakah memang Barba ini sebetulnya ingin hengkangnya sudah lama, namun ditahan-tahan oleh manajemen Persib, yang mana tolong bantu, karena kan di sini Bojan juga tidak punya
tidak punya satu pemikiran bahwa Barba akan hengkang di tengah musim ini gitu ya. Jadi ya kudu nyari lagi gitu ya, untuk pertengahan musim kan rada hese gitu ya, untuk nyari pemain yang memang sebetulnya bukan untuk posisi Barba gitu ya. Mungkin Bojan sudah ngincar pemain untuk posisi yang lain, yang mana ya tiba-tiba Barba begini muter deh gitu ya otak Bojan. Nah ini yang memang sedang terjadi di ruang ganti Persib Bandung, teman-teman. Makanya ya mau nggak mau Bojan atau Boyan Hodak juga sekarang sedang berpikir keras apakah memang keputusan dari manajemen ini bagaimana akhirnya memulangkan atau tidak gitu ya. Tapi kalau ya kabar yang kemarin kan bilangnya manajemen menolak dari Pescara gitu ya, lalu juga menolak dari tim Yunani karena penawarannya kecil dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau memang itu benar ditolak oleh manajemen, ya otomatis Barbanya juga rada panas. Yang nges lah, nu penting mah orang balik ke Itali, ya kumaha lah, yang penting kontraknya selesai di Persib Bandung. Dan ini juga sepertinya teman-teman bukan Barba sendiri yang ngambil keputusan, ada peran istrinya. Nah ini istrinya pun sepertinya memang agak sedikit apa ya, entah itu masalah kerjaannya atau apa, tapi yang jelas Barba dipengaruhi oleh istrinya juga gitu ya. Jadi ya namanya keluarga mah satu nggak betah ya harus semuanya ikut, harus pulang gitu ya. Jadi alasan keluarga sekali lagi ini menjadi masalah di Persib gitu ya. Apakah itu dari mulai Luis Milla, lalu juga Beltrame, lalu juga ya Goran Paulik juga gitu ya. Makanya belum balik lagi ke Persib Bandung, lalu sekarang ada Barba gitu. Makanya harus ada gimana gitu ya di klausul kontrak selanjutnya. Kalau memang kontrak masalah keluarga ya apapun alasannya nggak bisa, mungkin bisa gitu ya diterapkan di situ, tapi ya kita juga nggak tahu lah teman-teman gimana kelanjutannya. Tapi yang jelas ini cukup mengganggu keharmonisan di ruang ganti. Bojan berusaha sebaik mungkin menangani ruang ganti ini, tapi kalau dengan kejadian dari pemainnya sendiri ya ini juga agak sedikit mengganggu lah gitu ya, karena Bojan Hodak merasa semua yang ada di Persib Bandung ini sebagai keluarga. Kalau saya sebetulnya ingin menceritakan, kata Boyan Hodak gitu ya, ke kalian masalah yang dihadapi Barba, tapi ya nggak elok atau nggak etis karena dia sudah kami anggap sebagai keluarga. Ya kalau ngasih tahu masalah keluarganya juga itu nggak baik katanya. Makanya yang jelas benang birunya adalah Barba mempunyai masalah baik saat ini dengan keluarganya dan juga dengan manajemen Persib Bandung. Masalah apa itu ya kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi yang jelas, nah inilah yang menarik, sepertinya selain William Marsilio ada pos lain yang akan menggantikan Barba. Makanya waktu itu kita sempat ada selentingan gitu ya, pemain wah ini Persib kayaknya akan mengincar 2 pemain asing katanya. Saya pikir satu kan William itu mah udah pasti. Satu lagi saha posisi, apakah Adam Prisbeck akhirnya nanti di loan gitu ya, diganti posisi asingnya sama yang lain atau gimana. Ternyata mungkin ya ini Barba gitu ya. Barba agak-agak lah gitu ya. Makanya ya di stadion kemarin terakhir ya sempat juga beberapa teman nangkep momen ketika Barba tutup kuping gitu ya ketika muter di stadion. Nah ini juga saya sempat ngerekam, cuma memang jauh waktu itu ya, karena ya nggak fokus waktu itu aya nu ribut ya gitu ya. Jadi ya inilah memang yang terjadi di stadion. Ya apakah nutup kuping Barba ini karena berisik atau banyak bobotoh yang menginginkan stay atau bagaimana. Jadi ya bisa diartikan berbagai macam gitu ya. Barba sudah tidak respect dengan bobotoh atau bagaimana. Nah ini mangga saja, itu mah sesuai dengan sesuai dengan pandangan masing-masing saja gitu ya teman-teman. Tapi intinya ya ginilah, kalau Boyan Hodak sekarang kita harus percaya keputusannya nanti yang terbaik, dari manajemen juga yang terbaik gitu ya. Kalaupun memang nanti ada pemain baru ya
Makanya tadi juga kita sebut kayaknya mungkin ada yang dipinjam. Ini bukan masalah dana besar ya, walaupun Pak Glenn Sugita katanya sudah menyiapkan dana besar, tapi toh kalau memang tidak dilepas sama klubnya ya kumaha gitu. Jangan mikir wah dana besar bisa membeli semuanya, enggak gitu ya. Dana besar memang disiapkan sesuai dengan kebutuhan Boyan Hodak, tapi kalau memang ada beberapa pemain yang tidak dilepas oleh klubnya ya kumaha gitu ya. Kalau ada klausul peminjaman disetujui oleh si yang mau minjemin, klub yang mau minjemin ya itu pasti diambil oleh manajemen gitu ya, karena untuk memenuhi ekspektasi dari Boyan Hodak. Kalau memang tidak dijual ya minimal dipinjam lah gitu ya. Nah ini memang ya kita sedang hati-hati juga gitu ya teman-teman. Kalau pemain incarannya mah udah ada, tapi yang di luar prediksi sepertinya Barba ini gitu ya. Barba ini harusnya kan tidak kemana-mana gitu ya, jadi mengurangi pikiran dari Boyan Hodak, tapi akhirnya menjadi pikiran juga, jadi kudu neangan deui ya back gitu ya. Nah makanya banyak beberapa beredar nama-nama di luaran sana. Nanti selanjutnya kita coba bahas beberapa calon yang akan menggantikan Federico Barba gitu ya. Dan ya kita tunggu aja lah rumor siapakah yang memang terdekat, ditunggu teman-teman. Tapi yang jelas kan Boyan juga di sini sudah oke, katanya di sini sudah memang pertengahan musim ini kita sudah hampir menyamai dengan rekor musim kemarin katanya. Teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya di tahun 2004-2025 itu Persib finish di akhir putaran pertama ini dengan poin kurang lebih 37 gitu ya. Dan di tahun ini atau di musim ini 2025-2026 Persib finish di akhir putaran pertama dengan poin 38, jadi nggak jauh beda. Dan juga ya di bawah-bawahnya itu memang agak sedikit perbedaan untuk tim Liga 1 yang menemani Persib Bandung. Kalau musim kemarin mah kan ada Persebaya gitu ya. Kalau di musim ini di bawah kita tepat itu adalah Borneo. Jadi ya semakin menarik lah, mudah-mudahan sampai dengan akhir musim gitu ya. Dan untuk pemain yang memang dari awal musim tidak diperkirakan bahkan diragukan, ternyata menjadi pemain yang tidak pernah absen menghadapi lawan-lawannya dengan Persib Bandung. Jadi ada 2 orang yang belum pernah absen sama sekali teman-teman, dan memiliki 1 jam menit bermain yang paling banyak. Yang pertama Uliam Baros dan yang kedua Julio Cesar. Jadi dari 17 pertandingan di Super League ini, Uliam Baros dan Julio Cesar ini tidak pernah absen membela Persib Bandung teman-teman. Luar biasa, pemain yang from zero to hero gitu ya. Nah ini juga ya kalau Jesse yang sempat beberapa kali tidak klop gitu ya dengan Matrikadi, yang beberapa kali juga melakukan sedikit blunder, tapi akhirnya menjadi pemain andalan Boyan Hodak ya. Memang Boyan mengatakan butuh waktu ya, akhirnya terjawab gitu ya. Sampai dengan akhir putaran pertama Persib Bandung menjadi salah satu tim yang minim kebobolannya teman-teman. Dan ya inilah, mudah-mudahan ada 1 back baru yang bisa tandem atau bisa memberikan 1 pengaruh besar di sektor pertahanan seperti layaknya Federico Barba gitu teman-teman. Sedikit mukodimah atau sedikit intermezzo gitu ya, singkat. Mudah-mudahan ya ini karena lagi rame ya, sekalian aja lah kita bahas gitu ya mengenai Barba. Jadi bukan hanya Boboto inginnya nges lah, pergi aja lah kalau udah nggak profesional, nggak betah dan lain sebagainya, tapi mungkin ada hal yang kompleks. Jadi bukan dari Barbanya juga, bisa jadi dari istrinya yang memang ada hal-hal yang pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, atau memang ada servis dari manajemen Persib yang diingkari atau bagaimana, atau memang ada hal yang lainnya kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas ya kita berharap yang terbaik untuk Persibnya saja, karena ya Persib lebih besar daripada nama pemain di dada gitu ya, di punggung teman-teman gitu. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, mana Kang foto orang yang neror Tom Haye? Apa nantos saya share di video sebelumnya gitu ya.
kelihatan nggak nonton sampai akhir, hanya membaca judul atau di depan aja. Saya tampilin lagi lah, kita tampilkan lagi di sini fotonya, atau ya kita pajang besar ya. Ini fotonya adalah yang meneror Tom Haye, teman-teman. Oke, ini fotonya di sini kita tampilkan sebesar-besarnya. Baik, itu juga dia punya pakai shawl tulisan ya, teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Kalau saya bacain takutnya dianggapnya provokasi, tapi ya sudah terbaca jelas ya, The Jackmania, teman-teman. Lalu yang kedua, pertanyaannya, katanya ada pengenalan pemain tanggal 14 karena nomor punggung dia 14, Kang. Siapa ini teh yang dimaksud pengenalan pemain tanggal 14? 14 Januari, hari ini dong ya, hari ini ya. Ya siapa, ternyata belum ada pengenalan, atau sampai dengan jam 12 malam. Nanti kita tunggu dulu ada pengenalan pemain, mangga saja. Tapi yang jelas mah kita nggak pernah ngabarin rumors ini gitu ya. Rumors tanggal 14 ada pengenalan pemain nomor punggung 14. 14 teh sah, teman-teman. 14 mah kan udah ada Teja Paku Alam gitu ya di Persib Bandung. Jadi ya mungkin nomor punggungnya udah ganti nanti kalau ke Persib gitu ya. Makanya pengenalan tanggalnya juga diganti lebih mundur lagi. Ya kita tunggu nantilah. Lalu yang selanjutnya, Kang, apa ada regulasi maksimal penambahan pemain baru di ACL 2? Nuhun dari Yana Cibubur katanya. Regulasi maksimal penambahan pemain baru di ACL nggak ada. Pokoknya kalau pemain asing ya semaksimal mungkin 11 pemain asing masuk semua boleh gitu ya. Namun pendaftaran akhir untuk babak 16 besar ini 5 hari sebelum hari H kick off. Jadi kan kick off Persib itu tanggal 11 Februari. Jadi sebelum tanggal 11 berarti tanggal 6 gitu ya. Tanggal 6 Februari maksimal harus didaftarkan semua pemain asing dan pemain lokal Persib Bandung untuk ya melanjutkan kiprahnya di 16 besar ACL 2 gitu ya. Jadi maksimal tanggal 6 seluruh pemain Persib Bandung harus didaftarkan jika memang ada yang baru gitu ya di ACL 2. Lalu selanjutnya, gimana infonya Komdis soal pemain Persija yang acungkan jari tengah? Belum ada, jadi minimal 1 minggu kan, karena kemarin kan kita main tanggal 11 ya, paling cepat itu tanggal berapa, tanggal 17 karena hari Sabtu Minggu, kemungkinan ya Senin baru dirilis ya, tanggal 19 mungkin ya teman-teman gitu. Kita tunggu aja lah nanti apa keputusannya. Lalu selanjutnya, Kang, kenapa Persib jarang ambil pemain dari Korea dan Jepang? Wah, saya nggak tahu kalau masalah ini mah sesuai selera dari pelatih saja mungkin ya. Lalu selanjutnya, jadi Persib dapat persentase uang juga dari Indosiar ya Kang? Baru tahu. Oh, persentase, iyalah, Persib kan dapat sumber dananya itu, atau bukan Persib saja, seluruh tim itu dapat sumber dana dari beberapa sumber gitu ya. Makanya kan Liga 1 ini akhirnya nanti yang jadi juara ada beberapa persentasenya. Juara 1, 2, 3 itu mendapatkan nilai bonus tambahan. Lalu juga ada persentase dari broadcasternya, dari siaran TV-nya. Makanya Parebut nih pengen disiarin sama TV, walaupun yang nggak punya supporter gitu ya, atau yang supporternya gandeng wae ya pasti minta disiarin gitu ya, karena yaitu pemasukan buat timnya teman-teman. Lalu juga ya selain dari itu persentasenya saya nggak tahu persis berapa persen yang didapatkan klub dari tayangan langsung yang ditayangkan oleh broadcaster, oleh video.com dan juga Indosiar. Tapi yang jelas semakin prime time, maksudnya di weekend dan juga jam-jam prime time gitu ya, jam main yang jam 7 malam itu biasanya mendapatkan persentase lebih besar teman-teman gitu ya. Ya tapi tidak termasuk Persib lah. Kalau Persib mau main di weekend, mau main di hari biasa, di weekday juga saya yakin persentasenya besar ya. Itu. Lalu selanjutnya, oh ini mah udah masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya. Wah lumayan nih, mudah-mudahan saya bacakan terbaca semua ya teman-teman. Baik, yang pertama
ada dari Kang Pepen Effendi di Ibun Majalaya, lalu juga ada Kang Budi Sutarna di Buah Batu Bandung, ada juga Kang Sam Godek di Cirebon Nyingcet, ada juga Kang Dadan di Batam, lalu Kang Jakaria di Cimahi, ada juga boboto di Samarang Garut, ada juga boboto di Bojong pada mulai Cihaur Beti Ciamis, lalu juga Kang Edi Wisastra, lalu juga Kang Jojo di Tanjung Sari Sumedang, lalu juga ada Bonjopi Karawang Asgar asli Garut. Lalu juga ada dari Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Abah Ken di Jati Handap, lalu juga ada boboto di Selangor, boboto di Ciwidey, Kang Yusuf di Kircon, lalu boboto di Pangadegan Sumedang, di Cidadap Girang, lalu juga boboto Viking Independen di Bogor, lalu juga boboto di Pangandaran, di Jakarta Pusat, di Pangatikan Garut, di Panjalu, di Leuweung Sancang Garut, di Haur Kuningan, di Jambi, di Sarijadi Bandung, lalu juga ada Abah Dadang di Cikambuy Tengah Katapang, lalu terakhir ada Kang Jatman Al Karim di Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi. Wah, ini mantap. Hatur nuhun bobotoh yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh pastinya gitu ya. Insya Allah kita ketemu di kesempatan selanjutnya, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.